Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Chandra Hartono Kawijaya dengan NIM 21060 121 140 100. Dan saya Faisal Ismail Asadullah dengan NIM 2106 0121 120005, yaitu akan membawakan presentasi terkait tugas akhir kami dengan judul perancangan AI Accelerator berbasis Systolic Array untuk Artificial Neural Network, dengan subjudul saya sendiri yaitu desain arsitektur AI Accelerator berbasis Systolic Array untuk Artificial Neural Network. Dan subjudul saya implementasi AI Accelerator berbasis Systolic Array untuk Artificial Neural Network. Jadi dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada training data, dan kemudian yang ketiga ada perancangan RTL Systolic Array. Di mana yang pertama yaitu pendahuluan ANN. ANN adalah algoritma deep learning yang menerapkan cara kerja saraf otak manusia atau artificial neural network. Di mana itu ada terdiri dari beberapa, ada input, kemudian ada node, ada wake, dan ada output. Nah, di sini adalah arsitektur dari ANN itu sendiri. Yang pertama ada input layer, kemudian ada hidden layer, dan kemudian ada output layer. Nah, bagaimana cara ANN itu bekerja? ANN itu bekerja dari input akan menuju ke hidden layer, dan kemudian dari hidden layer tersebut akan bergerak menuju ke output. Nah, ada beberapa cara, yaitu ada forward propagation, perhitungan loss, propagation, dan pembaruan bobot atau wake update. Nah, kemudian ini adalah arsitektur ANN yang kita buat, yaitu ada 4 input, 5 hidden layer, dan 2 output, yang dimana K sebagai inputan dan Z sebagai nilai dari hasil wake dikalikan dengan input ditambah dengan bias, kemudian B merupakan bias, kemudian A2 merupakan hasil dari activation function dari hidden layer. Kemudian ada output layer Z3 sama dengan wake 3 dikalikan dengan input dari hasil dari Z2, kemudian ditambahkan dengan bias, dan output tersebut yaitu A3 berdasarkan dari hasil dari activity function. Nah, kemudian kemampuannya dan keuntungannya yaitu kemampuan proses secara paralel, menyimpan data di seluruh jaringan, berbikin distribusi memori. Nah, ini adalah contoh dari ANN itu sendiri. Nah, kemudian diagram alir yang kita buat yaitu yang pertama kita mencari dataset, kemudian kita training terlebih dahulu dan melakukan verifikasi di MATLAB. Kemudian kita merancang arsitektur desain, di mana perancangan arsitektur PE, processing element, register, dan systolic array, dan yang terakhir yaitu melakukan prosesan GDS2 yaitu dilakukan di cadence. Nah, ini merupakan diagram dari cadence. Yang pertama ada RTL design, logic design, dan physical design. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai teknis dari bagaimana ANN itu bekerja. Di sini ada data di blok input ini, dia akan masuk ke systolic yang saya namakan dengan input to hidden layer. Kemudian hasil dari systolic ini dia akan masuk ke activation function yang saya gunakan sigmoid. Kemudian dia akan masuk lagi ke dalam systolic lagi. Kemudian dia akan keluar dihitung oleh activation function lagi, dan hasil dari sigmoid ini dia akan berupa output dari ANN tersebut. Ini adalah arsitektur dari systolic input to hidden layer, di mana A0, A3 adalah input, dan P itu adalah processing element, yang di mana D itu merupakan register, sehingga output dari systolic input to hidden layer ini berupa 5 value, yaitu Y0 hingga Y4. Nah, hasil dari ini dia akan masuk ke dalam sigmoid, dan kemudian dia akan masuk setelah keluar dari sigmoid, dia akan masuk ke dalam systolic hidden to output layer ini, yang dimana dia ada 5 inputan, A0 hingga A4, yang kemudian datanya kemudian diproses juga oleh PI dan menghasilkan output 2, yaitu Y0 dan Y1. Ini adalah penjelasan lebih detail mengenai processing elemen, di mana ada 2 inputan, yaitu K dan W. W itu adalah weight dan K itu adalah inputan. K ini dia akan disalurkan, dikeluarkan oleh W out yang akan disalurkan ke PI selanjutnya. Dan Y out ini adalah hasil dari perkalian antara K dengan weight dan ditambahkan oleh X. X itu berupa bias atau PI dari sebelumnya. Kemudian ini adalah register. Register ini dia berfungsi untuk menahan value sementara yang dia akan dikeluarkan ketika clock post age. Mungkin ini ada contoh perhitungan yang telah kita bikin menggunakan data dummy, di mana kita menggunakan 4 kali 10 data yang kita hitung melalui hidden layer, kemudian diberi sigmoid, kemudian masuk ke systolic hidden to output layer, kemudian diberi sigmoid lagi, dan menghasilkan angka atau output sedemikian, dan kita bisa cocokkan hasilnya dengan Vivado yang saya beri value-nya, variabel keluarnya bernama final 0 dan final 1. Nah, dan final 1 ini.
Nah, kita bisa lihat dengan kecocokannya sudah hampir mirip dan dapat dikatakan arsitektur ini dapat bekerja dengan baik. Seperti itu. Setelah dari hasil dari RTL yang sudah di coding tadi menggunakan Vivado, kemudian kita masukkan ke dalam test bench, kemudian kita lanjut ke cadence, di mana sini kita melihat bahwa tadi ada RTL design, kemudian ada logic design dan physical design. Ini hasil dari RTL design kita masuk ke dalam synthesis, dan kemudian ini adalah hasil yang dikeluarkan dengan modul ANN, di mana menggunakan area yang digunakan yaitu sebesar 114,912 mikrometer persegi. Nah, kemudian kita lihat report powernya, di mana report power tersebut yaitu menggunakan total 541 nanowatt dengan internal power yaitu sebesar 77,16%. Di mana internal power ini menggunakan power terbesar, sehingga konsumsi daya didominasi oleh logic dan register dengan total power sekitar 541 nanowatt dengan internal power menjadi komponen utama. Kemudian kita lihat report core. Report core ini adalah gabungan dari report area dan report power, di mana core menunjukkan 63 instansi logika digunakan. Namun belum ada path timing yang dianalisis karena memang belum ada constraint yang diterapkan. Nah, kemudian kita lihat dari report timingnya, di mana report timing ini adalah unconstrained. Analisis timing menunjukkan jalur panjang memiliki delay sebesar 984 PS. Namun ini masih unconstrained juga dan perlu diverifikasi lebih lanjut dengan SDC. Nah, lanjut, setelah dari RTL design dan logic design tersebut, kita langsung masuk ke physical design. Nah, ini merupakan physical design yang menggunakan Cadence Innovus. Jadi Cadence Innovus ini merupakan tools yang digunakan untuk desain electronic design automation. Jadi kita cukup merancang chip tersebut dan sudah ada dia akan otomatis nge-routing sendiri seperti itu secara otomatis. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.